Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data statistika. Kompetensi yang akan kita capai kali ini adalah: 1. Peserta didik dapat menentukan nilai terkecil dan nilai terbesar dari data yang diberikan. 2. Peserta didik dapat menentukan jangkauan data. 3. Peserta didik dapat menentukan mean atau rata-rata nilai dari data yang diberikan. 4. Peserta didik dapat menentukan modus dari data yang diberikan. 5. Peserta didik dapat menentukan kuartil dari data yang diberikan. Mean atau rata-rata adalah hasil bagi dari jumlah nilai dengan jumlah frekuensi. Mean biasanya disimbolkan dengan X bar, yaitu sigma Fx dibagi sigma F. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah disusun. Median ada data ganjil, juga ada median data genap. Untuk median data genap, rumusnya adalah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Sedangkan median data ganjil adalah data ke N tambah 1 bagi 2. Modus adalah nilai yang frekuensinya paling tinggi. Contoh: 1. Tentukan mean, median, dan modus dari data berikut. Nilai matematika 13 anak. 8, 4, 7, 5, 3, 6, 9, 5, 7, 8, 6, 8, 3. Oke, kita jawab. Langkah pertama adalah kita susun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil berapa? Ya, 3. Oke, kita susun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sesuai banyaknya ya, kita tulis sesuai nilainya ada berapa. Oke, kita potong nilai ini jumlahnya ganjil, yaitu 13. Berarti kalau kita mau cari mediannya, maka kita bagi data ini menjadi 2 sama besar. Ya, caranya gimana? Tadi rumusnya N tambah 1 bagi 2. Berarti 13 tambah 1 bagi 2. Berarti 14 bagi 2, 7. Berarti mediannya adalah data ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia mediannya. Ya, mediannya adalah data ke 7, yaitu nilai 6. Ini dia mediannya. Kemudian kita tentukan atau kita hitung minnya. Kita jumlahkan. 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 seterusnya sampai dengan tambah 9 dibagi 13. Ya, karena datanya ada 13. Ya, hasilnya adalah 79 dibagi 13. Berapa? Ya, betul, 6,07. Ya. Kemudian modusnya. Modusnya berapa? Iya, yang paling banyak frekuensinya adalah nilai 8. Ada 3 ya, yang lain ada 2, ada 1, ada 2, ada 2, ada 2, ada 3, ada 1. Maka frekuensinya adalah 8 karena 8 ada 3. Ya, contoh yang kedua, tentukan mean, median, dan modus dari data berikut. Diberikan nilai matematika ready. Ada berapa nilai ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Ya, kita jawab. Langkah pertama kita susun dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, sudah kita susun. Kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Karena datanya 9 berarti ganjil, maka rumusnya N tambah 1 bagi 2. N-nya 9 tambah 1, 10 bagi 2, 5. Berarti mediannya adalah data ke-5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini dia. Ya, ini dia mediannya. Kita cek. Sebelah kiri ada 4 data. Sebelah kanan juga ada 4 data. Sama ya, berarti sudah persis di tengah. Jadi mediannya adalah nilai 6.
Kemudian modusnya. Kita lihat mana yang paling banyak muncul? Iya betul, yang paling banyak muncul nilai 5, berarti modusnya adalah 5. Oke, kemudian minnya. Ingat min rumusnya? Iya, jumlah nilai atau jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, banyaknya data ada 9, jumlah datanya kita hitung. 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya sampai tambah 9. Dibagi banyaknya data ada 9. Berapakah? Ya, jumlahnya ternyata 55. Dibagi 9. Berapa? Ya, iya 6,1. Oke, bisa dipahami ya. Ya, contoh yang ketiga. Tentukan jangkauan kuartil bawah dan kuartil atas dari data berikut. Diberikan data nilai ready. Ada 9 nilai ya. Oke, kita jawab. Langkah pertama kita susun dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, terlihat nilai terkecilnya 4, nilai terbesarnya 9. Maka jangkauannya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 9 dikurangi 4. Hasilnya 5. Oke, dari data yang tersusun tadi kita hitung kuartilnya. Ya, untuk menghitung kuartil bawah dan kuartil atas, kita harus menentukan dulu kuartil tengah atau median. Ya, kuartil tengah atau median. Kita bagi dua data ya, sama besar kiri dan kanan ya. Karena datanya ada 9 berarti ganjil, berarti 9 tambah 1 bagi 2, 10 bagi 2, 5 berarti mediannya adalah data kelima ya. Ada di 6 tadi ya, sudah ya. Nah ini 6 adalah mediannya ya. 6 adalah median atau kuartil tengah. Nah di sebelah kiri ada 4 data, kita potong lagi jadi 2. Ya, jadi sama besar juga kiri dengan kanannya. Nah, itu disebut dengan kuartil bawah. Panah ini adalah kuartil bawah. Ya, ada 4 datanya, berarti nilai kedua tambah nilai ketiga dibagi 2 ya. Nah, n per 2 ditambah n per 2 tambah 1 bagi 2 ya. Nah, ini dia panahnya. Inilah kuartil bawahnya. Perhatikan, sebelah kiri panah ada 2 data, sebelah kanan panah juga ada 2 data. Sama ya besarnya. Oke. Berarti ini kuartil bawahnya adalah di antara angka 5 dan 5 berarti 5 tambah 5 bagi 2. Hasilnya adalah ialah 5 ya. Nah, langkah ke berikutnya untuk menentukan kuartil atas sama. Datanya ada 4, kita bagi 2, kita potong. Ada di mana? Iya, ada di antara angka 7 dan angka 8. Nah, inilah kuartil atas ya. Atau boleh ada beberapa buku menyebutnya Q3. Tadi kuartil bawah Q1. Kuartil tengah Q2 atau median ya. Kuartil atas itu disebut juga dengan Q3. Udah sama ya datanya ya. Sebelah kiri panah ada 2 data, sebelah kanan panah juga ada 2 data. Sama ya? Oke, berarti Q3 atau kuartil atasnya adalah 7 tambah 8 dibagi 2. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 7,5. Inilah kuartil atasnya atau Q3-nya. Oke? Bisa dipahami ya? Ya, contoh yang keempat, tentukan jangkauan dan kuartil dari data berikut. Diberikan data, ya sudah tersusun ya. Ada berapa datanya? Kita hitung. Kita hitung ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata jumlah datanya ganjil lagi ada 11. Oke, kita jawab. Sudah terlihat data terbesarnya 20, data terkecilnya 12. Maka kita bisa hitung jangkauannya, yaitu 20 dikurang 12. Berapa hasilnya? Iya, 8. Berarti jangkauannya 8. Oke, karena sudah tersusun, enak sekali kita untuk menentukan kuartilnya. Ya. Ingat, langkah pertama adalah tentukan kuartil 2. Tadi datanya ada 11. Berarti 11 tambah 1 bagi 2. 11 tambah 1, 12 bagi 2, 6. Berarti mediannya adalah data ke-6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia mediannya. Ya, nilai 15 ya. Kemudian ini baru Q2 ya, Q2 atau Q tengah, kuartil tengah ya. Sekarang kita tentukan kuartil satunya atau Q1. Kuartil bawah atau Q1. Ada berapa data di kiri? Ada 5. 5 ganjil atau genap? Ganjil. Karena ganjil berarti Q1-nya pasti tepat mengenai satu bilangan. Kalau datanya genap, Q1-nya pasti ada di antara dua bilangan seperti soal atau contoh yang sebelumnya ya. Ada 5, kita bagi 2 ya, 5 tambah 1, 6 bagi 2, 3. Berarti data ketiga ini dia, data ketiga. Inilah Q1-nya atau kuartil bawahnya ya. Q1 atau kuartil bawah. Sekarang kita tentukan Q3 atau kuartil atas ya. Sama, datanya ada ganjil ya. Ada 5. Berarti tepat mengenai satu bilangan. Mana yang tengah? Oh iya, kelihatan ya. Ini dia nilai 17 yang ada di tengah. Maka 17 adalah Q3 atau kuartil atas. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, contoh soal yang kelima, tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Diberikan data masih berantakan ya. Ada berapa datanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ganjil atau genap? Iya, datanya genap. Oke, kita jawab. Biasa, kita susun dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena datanya genap, maka mediannya ada di antara dua bilangan. Yaitu data ke N per 2, 8 bagi 2, 4. Data keempat ditambah 1, data kelima. Berarti mediannya ada di antara data keempat dan data kelima. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mediannya ada di antara angka 3 dan angka 4. Nah, ini dia mediannya. Berapa mediannya? Iya, 3 tambah 4 bagi 2. Berapa? Iya, 3,5 ya. Kalau genap datanya maka mediannya ada di antara dua bilangan. Kalau soal sebelumnya datanya ganjil maka mediannya tepat mengenai satu bilangan. Oke. Setelah median kita hitung minnya, jumlahkan ya. Jumlahkan hasilnya dibagi, iya dibagi 8 karena datanya ada 8. Berapakah hasilnya? Iya, 32 dibagi 8 berapa? Iya, pinter. 4. Nah, ya. Kemudian modusnya, berapa modusnya? Lihat. Ternyata yang paling banyak muncul adalah nilai 2. Berarti modusnya adalah 2. Oke? Ya, contoh yang keenam, tentukan jangkauan dan kuartil dari data berikut. Oke, diberikan data ya. Ada berapa? Iya, ada 8 datanya ya dan masih berantakan. Kita tentukan jangkauan dan kuartilnya. Langkah pertama, biasa kita susun dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sudah disusun, terlihat yang terkecil 2, yang terbesar 9. Berarti jangkauannya, iya data terbesar dikurangi data terkecil. Berapa? Iya, 9 dikurang 2, hasilnya 7. Oke. Sekarang kuartilnya kita tentukan. Ingat, genap ya. Datanya genap berarti kuartilnya ada di antara dua bilangan. 8 bagi 2, 4. Berarti kuartil tengahnya ada di antara bilangan keempat dan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di antara 3 dan 4 ya. Ini kuartil keduanya atau kuartil tengahnya ya. Berapa nilainya? Iya, 3,5. Dari mana? 3 tambah 4 bagi 2. Oke. Sekarang kita hitung kuartil bawahnya ya, kuartil bawahnya atau Q1-nya. Di sebelah kiri panah, sebelah kiri panah loh ya. Walaupun 3 ini masuk dalam lingkaran, tapi dia ada di sebelah kiri panah. Berarti dia ikut di sini. Berarti kalau kita mau tentukan kuartil bawahnya dari data genap. Nah, 4 nih ya, 4 bagi 2, 2. Berarti mediannya ada di antara data kedua dan ketiga. Nah, di mana? Di sini ya. Ini dia.
di antara data kedua dan ketiga. Ini dia kuartil bawahnya atau Q1-nya ya. Berapa? Iya, 2 tambah 2 dibagi 2. Hasilnya 2. Nah, sebelah kanan panah, sebelah kanannya Q2, ada 4 data juga genap. Nah, berarti Q3-nya ada di antara 2 bilangan. Di antara data data kedua dan ketiga ya. Dihitung setelah tanda panah ini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti di antara data kedua dan ketiga yaitu di antara nilai 4 dan nilai 6. Nah, ini dia Q3-nya atau kuartil atas ya. Berapa nilainya? Ya, 4 tambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Bisa dipahami ya? Nah, ini baru data tunggal yang kita sebar ya. Berikutnya kita menghitung min, median, modus dari data tunggal yang ada di dalam tabel. Mari kita lihat. Tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Ya, diberikan tabel umur siswa SMP Negeri 192 peserta KIR. Perhatikan datanya umur 11 sampai 16, frekuensinya jumlahnya ada 32. Ganjil atau genap? Iya, genap ya. Oke, kita hitung mari min, median, dan modus. Oke, kita jawab. Kita buat tabelnya, kita perbesar tabelnya, yaitu umur, kemudian frekuensi, ya umur atau datanya, umur 11 sampai 16 sudah kita susun. Frekuensinya jumlahnya ada 32, kemudian frekuensi kumulatifnya dan hasil kali frekuensi dengan data. Ya, oke kita lihat untuk kumulatifnya, pertama datanya ada 3, maka kumulatif pertama adalah 3. Kemudian ditambah data yang keduanya ada 5, maka kumulatif yang kedua adalah 8. 3 tambah 5, 8. Kemudian ditambah 6 lagi ada 14, tambah 9 lagi sampai seterusnya akhirnya jumlahnya 32. Oke. Kemudian fx atau frekuensi hasil kali frekuensi dengan data. Perhatikan panahnya nih, nilai 33 dapat dari mana? Yaitu 11 kali 3. Ya, hasilnya adalah 33. Kemudian 12 kali 5 hasilnya 60 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan hasilnya adalah 434. Oke, kita tentukan min, median, dan modusnya. Yang pertama kita tentukan modusnya adalah 14. Dari mana? Lihat frekuensinya. Yang paling tinggi adalah ini, 14. Ada 9 ya. Kemudian minnya. Nah, minnya enak sekali kalau sudah dalam tabel begini, hasil jumlah dari frekuensi kali data dibagi jumlah frekuensi. Tadi sudah ya rumusnya sigma fx. Jumlah fx dibagi sigma f dibagi jumlah f. Yaitu ya 434 dibagi 32. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya 13,56. Oke. Kemudian mediannya. Ingat rumusnya median untuk data genap N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 16 ditambah data ke 17 dibagi 2. Data ke 16-nya dari mana dapatnya? Nah ini, kenapa kita buat frekuensi kumulatif tadi? Untuk menentukan mana data ke 16. Ini data ke 1 sampai 3, data ke 4 sampai 8, data ke 9 sampai 14, data ke 15 sampai 23. Berarti nilai ke 16 dan nilai ke 17 ada di sini. Berapakah ini? Iya, 14. Berarti mediannya 14 tambah 14 dibagi 2. Ya, hasilnya berapa? Iya, 14. Bisa dipahami ya? Oke, kita coba lagi. Ya, kita coba tabel yang kedua. Tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Diberikan tabel dari nilai matematika siswa kelas 9. Perhatikan dari nilai
3 sampai dengan 10 sudah disusun ya. Dan frekuensinya ternyata jumlah frekuensinya ada 35. Ganjil atau genap? Iya, ganjil. Maka kita gunakan rumus ganjil untuk menentukan mediannya. Oke. Mari kita hitung ya. Tabelnya kita perluas, kita tambahkan frekuensi kumulatif dan hasil kali frekuensi dengan datanya ya. Sudah? Kita lihat modusnya yang pertama yaitu 5. Tahu dari mana modusnya 5? Lihat, yang frekuensinya paling tinggi ada 9 yaitu nilai 5, maka modusnya 5. Kemudian minnya. Ingat rumusnya sigma fx dibagi sigma f. Ya, sigma fx-nya ternyata 205 jumlahnya ya. Sigma f-nya 35. Jadi hasilnya ya 205 dibagi 35. Berapa hasilnya? Iya betul. Ya, 5,86. Nah, kemudian sekarang mediannya. Ganjil ya, data ganjil nih, 35 data ganjil. Berarti mediannya adalah data ke 35 tambah 1 bagi 2. 35 tambah 1, 36 bagi 2. Iya, data ke 18 ya. Data ke 18. Berapa data ke 18? Nah, kita cek di sini di kumulatifnya. Oh, 17 sampai sini nih. Data ke 9 sampai 17 ada di sini. Berarti data ke 18-nya ada di sini, ya kan? Iya, berapa nih? Iya, betul. Nilai 6. Oke, bisa dipahami? Ya, sudah saya jelaskan. Data tunggal, min, median, modus dari data tunggal yang disebar. Dan min, median, modus dari data tunggal yang menggunakan tabel. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.